Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membahas mengenai dinamika populasi hama dengan anggota saya Hidayah Bakti Safira dengan NIM 083 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Adinda Bintari dengan NIM 13420039. Saya Andika Putra Wijaya dengan NIM 1342000065. Saya Kurnia Dwi Oktaviani dengan NIM 13420068. Saya Azra Danisha Arsidik dengan NIM 1342000073. Saya Milati Rizky dengan NIM 1342000074. Saya Nafisa Fatia Saidia dengan NIM 1342079. Ya, materi akan disampaikan oleh rekan saya. Dinamika populasi hama adalah naik turunnya jumlah serangga dalam suatu populasi. Penyebab naik turunnya jumlah populasi serangga dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan perpindahan dari serangga itu sendiri. Dinamika populasi hama juga dipengaruhi oleh perubahan iklim, cara budidaya, pola tanam, keberadaan musuh alami, dan cara pengendaliannya. Berikut adalah 3 sub pembahasannya. Yang pertama yaitu perkembangan populasi hama. Kedua, tabel kehidupan, dan yang ketiga, mekanisme keseimbangan alami. Faktor yang menentukan tinggi rendahnya populasi suatu organisme terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, yang pertama ada kemampuan berkembang biak. Kemampuan berkembang biak akan menentukan tinggi rendahnya populasi hama. Kemampuan berkembang biak bergantung pada kecepatan berkembang biak dan perbandingan seks rasio serangga hama. Kecepatan berkembang biak ditentukan oleh keperidian dan jangka waktu perkembangan. 2. Sifat mempertahankan diri. Hama tanaman mempunyai alat dan kemampuan untuk mempertahankan diri terhadap gangguan organisme lain di sekitarnya. Contohnya, ulat kantong membuat kantong sebagai tempat tinggal. Bila diganggu, ia akan segera menutup kantong dan bersembunyi di dalamnya. Walang sangit mengeluarkan bau kurang sedap. Ulat api memiliki bulu beracun sehingga bila terkena kulit akan terasa panas. Yang ketiga, umur imago. Umur imago mempengaruhi peningkatan populasi hama. Semakin lama umur betina, semakin banyak pula kesempatan untuk bertelur. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal. 3 faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan hama yaitu abiotik, biotik, dan makanan. Pada faktor abiotik terdiri atas yang pertama, suhu atau temperatur. Serangga memiliki kisaran suhu tertentu untuk kehidupannya. Umumnya, kisaran suhu yang efektif adalah 15 derajat Celcius sebagai suhu minimum, 25 derajat Celcius itu suhu optimum, dan 45 derajat Celcius untuk suhu maksimumnya. Kelembapan udara dapat mempengaruhi pembiakan, pertumbuhan, perkembangan, dan keaktifan serangga. Umumnya, kisaran toleran serangga terhadap kelembapan yang optimum terletak di titik maksimum 73-100%. Yang ketiga, cahaya, warna, dan bau. Banyak jenis serangga yang memiliki reaksi positif terhadap cahaya dan tertarik oleh suatu warna. Beberapa jenis serangga juga mempunyai ketertarikan terhadap warna dan bau. Yang terakhir yaitu angin. Angin berpengaruh langsung terhadap kelembapan dan proses penguapan badan serangga. Juga berperan besar dalam penyebaran suatu serangga ke tempat lain. Faktor eksternal biotik. Yang pertama, parasitoid. Parasitoid menghisap cairan tubuh atau memakan jaringan bagian dalam tubuh inangnya. Parasitoid yang hidup dalam tubuh inangnya disebut endoparasitoid, dan yang menempel di luar tubuh inang disebut ektoparasitoid. Kemudian predator. Predator adalah serangga atau hewan lain yang memakan serangga hama secara langsung. Predator tidak spesifik terhadap mangsanya. Lalu entomopatogen. Entomopatogen dapat menimbulkan penyakit meliputi cendawan, bakteri, virus, nematoda, atau hewan mikro lain yang dapat mempengaruhi kehidupan serangga hama. Faktor eksternal makanan. Makanan merupakan sumber gizi yang dipergunakan oleh serangga untuk hidup dan berkembang biak. Faktor kualitas dan kuantitas makanan akan memberikan pengaruh pada tinggi rendahnya perkembangan populasi serangga hama. Jika makanan tersedia dengan kualitas yang sesuai, maka populasinya akan cepat meningkat. Sebaliknya, jika makanan kurang, maka populasinya menurun.
Yang kedua, tabel kehidupan. Neraca kehidupan disusun berdasarkan jumlah individu yang hidup pada umur X atau NX, jumlah individu yang mati pada umur X yaitu DX, proporsi individu yang hidup pada umur X yaitu LX, laju kematian QX, dan harapan hidup yaitu IX. Kurva kelangsungan hidup disusun berdasarkan nilai LX dan umur dari setiap fase. Pada neraca kehidupan dihitung menggunakan parameter demografi, yaitu antara lain laju reproduksi kasar atau G, laju reproduksi bersih atau RO, waktu generasi atau T, dan laju pertumbuhan intrinsik atau RM. Dengan pengertian sebagai berikut, yaitu laju reproduksi kasar merupakan nilai pendugaan jumlah total keturunan betina dalam satu generasi. Yang kedua, laju reproduksi bersih menggambarkan jumlah keturunan betina yang menggantikan induk betina dalam satu generasi. Yang ketiga, pertumbuhan populasi dapat dilihat dari nilai RO. Populasi naik jika RO lebih dari 1, populasi tetap jika RO sama dengan 0, dan populasi menurun jika RO kurang dari 1. Yang keempat, waktu generasi merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh suatu organisme untuk kembali dihasilkan keturunannya. Yang kelima, laju pertumbuhan intrinsik merupakan pertumbuhan populasi per kapita pada keadaan konstan. Selanjutnya, mekanisme keseimbangan alami. Mekanisme umpan balik negatif membawa sistem selalu dalam keadaan stabil dan ideal. Umpan balik positif membawa sistem menuju kerusakan atau kematian. Naik turunnya populasi ditentukan oleh dua kekuatan di ekosistem, yaitu kemampuan atau potensi hayati dan hambatan lingkungan. Potensi hayati merupakan kemampuan organisme berkembang biak dalam kondisi optimal. Sedangkan hambatan lingkungan adalah sebagai faktor biotik dan abiotik di ekosistem yang cenderung menurunkan fertilisasi dan kelangsungan hidup individu dalam populasi organisme. Pengendalian hayati adalah pemanfaatan musuh alami untuk mengendalikan populasi organisme pengganggu tanaman. Musuh alami adalah setiap organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, dan menyebabkan OPT sakit atau mati. Berikutnya, musuh alami membunuh OPT meliputi predator, agen antagonis, patogen, parasitoid, dan agen hayati. Kelompok parasitoid berdasarkan hubungan dengan inang meliputi parasitoid gregarius dan soliter. Yang terakhir, kelompok parasitoid berdasarkan tempat meletakkan telur, yaitu parasitoid telur, parasitoid larva, dan pupa. Sekian dari kelompok 2, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, diskusi akan dilanjutkan via Zoom. Terima kasih.